Fatihati bahwa sungguhnya ialah bagi Fatihah asma'an katsiratan adapun beberapa asma'a katsiratan adapun beberapa nama yang sangat banyak tablu yang mencapai apa asma' katsirah salasina isman kepada 30 nama tusyiru yang menunjukkan apa salasina isman ila ului makanatiha kepada tingginya kedudukan Fatihah wa 'azamati sya'niha dan agungnya Fatihah li'anna kasratal asma'i karena sungguhnya banyaknya nama tadullu ialah menunjukkan ala syarafil musamma ianya dibuang ala syarafil musamma atas mulianya sesuatu yang dinamai. Semakin banyak nama maka semakin menunjukkan kemuliaan yang mempunyai nama. Fatihah mempunyai 30 nama kata Syekh Haqi An-Naziri dalam kitab Khazinatul Asrar. Famin tilkal asma'i maka ialah termasuk nama-nama tersebut Fatihatul Kitabi wa Ummul Kitab. Adapun nama Fatihatul Kitab pembuka kitab dan induk kitab. Li'annahu karena sesungguhnya yuftahu dibuka biha dengan Fatihah Al-Qur'anul Azim apa Al-Qur'an yang mulia. Wasab'ul masani dan juga dinamakan as-sab'ul masani 7 pujian li'annaha karena sungguhnya Fatihah tatakawwanu ialah terdiri apa Fatihah terdiri min sab'i ayatin dari 7 ayat fiha ialah pada 7 ayat itu as-sana'u adapun pujian sanjungan Allahi kepada Allah. Wa tuqra'u dan dibaca apa Fatihah fi kulli raq'ati salatin di setiap rakaat salat. Wal waqiyatu dan dinamakan al-waqiyah pelindung. Li'annaha karena sungguhnya Fatihah waqiyatun ialah melindungi liman qara'aha bagi orang yang membacanya anil afati melindungi dari berbagai macam penyakit wal amradi dan ya penyakit warruqiyati dan ruqyah obat lianna ba'dal ashabi karena sungguhnya sebagian sahabat raqau mereka meruqyah biha dengan Fatihah ala ladirin atas orang yang tersengat kala jengking. Ini lengkapnya ada dalam beberapa referensi. Beberapa sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan, kemudian di sebuah kampung kemalaman pengen numpang tidur, tapi ternyata ditolak oleh penduduk itu, termasuk yang menolak kepala sukunya. Padahal ini orang-orang mulia, sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya oleh Allah diuji, kepala sukunya itu disengat kala jengking dan tidak bisa diobati. Akhirnya di antara mereka berinisiatif mengejar rombongan yang tadi minta numpang tidur itu. Siapa tahu di antara mereka ada yang mampu mengobati. Walhasil didatangilah dan diobati, diruqyah menggunakan Fatihah. Sembuh. Ketika sembuh mereka bersenang dan berbahagia karena kepala sukunya terselamatkan. Dihadiahin kambing yang sangat banyak sekali. Sampai di Madinah sahabat melapor kepada Rasulullah kejadian itu. Halalkah kambing yang dihadiahkan mereka karena mengobati tadi? Nabi mengatakan halal, kalau ada sisanya saya dikasih. Itu menunjukkan jawaban setuju. Jadi meruqyah dapat amplop tidak masalah, tapi jangan sampai amplopnya yang dijadikan tujuan utama. Wa ala ba'dil auja'i wal amrad dan para sahabat juga meruqyah kepada sebagian auja' wal amrad penyakit-penyakit. Wasyifa'u wasyafiyatu dan juga syifa penyembuh, wasyafiyah dan yang menyembuhkan, obat dan yang menyembuhkan. 5 ruya karena riwayat karena sesuatu hadis yang diriwayatkan anin Nabi dari Nabi SAW anna fi suratil Fatihati sab'ina syifaan sesungguhnya ialah terdapat dalam surah Al-Fatihah sab'una syifaan adapun
70 macam obat. Wa suratu alhamdulillah, wa suratu alhamdulillah wa syukru wassalah, dan dinamai juga surah alhamdulillah wa syukru wassalah. Wa ghairu dzalika, dan selain hal tersebut minal asma'i syarifati, dari nama-nama yang agung. Qala al ulama'ul arifuna billah, berkata siapa ulama yang arif billah, fil fatihati syarifati, ialah di dalam Fatihah yang mulia ini, al-fuhsiyatin, adapun 1000 macam keistimewaan, zahiratin, yang zahir, wa alfu khosiyatin batiniyatin, dan 1000 macam keistimewaan yang bersifat tersembunyi, batin. Keistimewaan litadawi, untuk berobat, min jami'il afati, dari semua penyakit-penyakit, an-nafsaniyati, penyakit kejiwaan, wal iradati syaitaniyati, dan bisikan-bisikan syaitan, keinginan-keinginan syaitaniyah, diobati dengan Fatihah. Kada demikianlah qalahu, mengatakan kepada keterangan ini Asy-Syaikh Al-Bunni fi Syamsil Ma'arif, titiknya shinnya dirubah ke depan. Wa nahnu nakfi, dan wa nahnu naktafi, dan adapun kami naktafi, mencukupkan, bidzikri ba'di khawasiyah, menyebutkan sebagian keistimewaannya, wa fadhailiha, dan keutamaannya, al-mustafadati, yang diambil, minal ahadisi, dari hadis-hadis. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, ihsa'uha, menyebutkan keseluruhan fadhail fi hadhil waraqati, di dalam lembaran-lembaran ini. Kita kutip sebagiannya saja. Intinya ada hadis Nabi, al-Fatihah 5 quri'at lahu. Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Fatihah itu tergantung niat pembacanya. Sama seperti Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Banyak para jemaah haji dan umrah yang berobat dengan Zam-Zam, manakala di Indonesia dia tidak menemukan obat yang mujarab. Itu sesuai dengan hadis Nabi, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Fatihah juga begitu, al-Fatihah 5 quri'at lahu. Tradisi Nahdlatul Ulama itu di mana-mana Fatihah, Fatihah, Fatihah. Hebat itu ya. Wa min khawasil Fatihati, dan ila termasuk keistimewaan surah Fatihah, ma adapun hadis yang diriwayatkan an ba'dis salihin, dari sebagian orang-orang soleh, anna man wada'a yadahu, bahwa sungguhnya orang yang meletakkan tangannya, ala maudhi'il waja', kepada tempat yang sakit, wa qara al-Fatihata, dan membaca kepada Fatihah, sama amarat, sebanyak 7 kali, wa qala, dia kemudian berdoa, Allahumma dhhab anni, azhib, ya, Allahumma azhib anni, azhaba yudhibu, Allahumma azhib anni, ya Allah hilangkanlah dariku, su'ama ajidu, akan keburukan apa yang aku rasakan. Hilangkan olehmu ya Allah dariku akan keburukan apa yang aku rasakan. Wa fuhsyahu, dan keburukannya, bida'wati nabiyikal mubarak, dengan berkah doa nabimu yang mulia, al-makin, yang kuat, yang penuh keberkahan dan perkasa, al-amin, yang dipercaya, indaka, di sisimu. Doa ini dibaca sab'a marrat, 7 kali. Syafahullahu ta'ala, niscaya akan menyembuhkan kepada orang tersebut Allahu, siapa Allah. Wa an Anasin, dan dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'ta jambaika 'alal firash, apabila engkau meletakkan kedua lambungmu di atas kasur, di atas tempat tidur, fakul maka ucapkan olehmu bismillah, wa qara'ta, fakulta, kemudian engkau mengatakan bismillah, wa qara'ta, dan engkau membaca bi Fatihatil Kitabi, kepada Fatihah Alkitab, wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, wal muawwidzatain, dan juga membaca muawwidzatain.
Apabila engkau tidur, meletakkan lambungmu ke ranjang, ke kasur, kemudian baca bismillah, Fatihah dan qul huwallah. Dalam satu riwayat ditambah muawwidhatain, amantah min syarril jinni, atau amintah maka aman siapa engkau, aminta maka aman engkau, min syarril jinni wal insi, dari gangguan keburukan jin dan manusia, wa min kulli syai'in, dan dari setiap sesuatu, illal mautah, kecuali kematian. Wahia, adapun Fatihah, ta'dilu sulusal Quran, mengimbangi kepada sepertiga Al-Quran, sama seperti kulhu. Rawahu Ad-Dailami. Maka banyak juga keterangan Rasulullah punya kebiasaan meruqyah diri beliau dengan cara membaca kulhu dan muawwidhatain ditiupkan ke tangan, persis seperti kita ketika baca syawarik di pagi hari itu. Kenapa diginikan? Itu banyak riwayat. Bahkan Nabi kalau sakit, beliau tidak sehat, beliau menggunakan tangan istrinya untuk begini, dan disuruh usapkan oleh Nabi. Ini sering dilakukan oleh Nabi, diusapkan ke sekujur tubuh, senyampang tangan ini nyampe ke itu. Ini bisa mengobati. Tahu saya pecet takkan santri. Ini menjadi pemijat luar biasa. Ini keistimewaan surah Fatihah, kulhu dan muawwidhatain. Nanti di belakang muawwidhatain juga dijelaskan sejarah turunnya muawwidhatain. Ketika malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad yang kena sihir. Riwayat diriwayatkan an Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan kepada jiwanya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau mengatakan, man kana lahu hajatun, barang siapa yang memiliki hajat, falyaqra, maka hendaklah membaca al-Fatihah, akan surah Fatihah, arba'ina marratan, 40 kali, ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib, indal faragh minal fardi, ketika selesai salat fardu, was sunnati, dan sunnah. Setelah salat maghrib dan qabla maghrib, duduk di atas sejadah, baca Fatihah 40. Kata siapa ini? Ibnu Arabi, seorang ulama sufi yang sangat terkenal dengan tariqahnya, dengan ajarannya. Wala yaqumu, dan tidak bangun, min makanihi, dari tempatnya, hatta yafruwa, sampai selesai, min qiraatiha, dari membaca Fatihah. Summa yas'alullaha, kemudian meminta Allah kepada Allah, muradahu, akan keinginannya. Fa innahu, maka sungguhnya Allah, yaqdihi, akan mengabulkan Allahu kepada muradahu, la mahalata, pasti. Wa qad juribah, dan sungguh telah diuji cobakan. Fa wajadnahu, maka menemukan kami, kata Muhyiddin Ibnu Arabi, hu, kepada hal itu, nafi'an, bermanfaat. Ini sering dilakukan para ulama, termasuk oleh Ibnul Arabi. Ada juga riwayat sebagian para masyayikh ini meriyadhahi 41 selesai maghrib sampai 41 hari kalau tidak keliru. Misalnya taklum paham Fathul Qorib. Nah, pengarang Fathul Qorib itu Ibnu Qasim itu diriyadhahin 40 hari, 41 hari, 41 Fatihah setiap selesai. Nanti kalau tidak paham, insya Allah akan ada bisikan di mana dia paham. Dan ini ada sebagian teman yang melakukan riyadhah ini, ternyata mantap. Meriyadhahi Syekh Zakaria Al-Ansari yang mengarang kitab Fathul Wahhab, yang mengarang kitab Ghayatul Usul, kitab-kitab yang sangat sulit. Itu dibukakan melalui wasilah kekaramatannya siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini menyambungkan rohaninya. Ini mungkin yang terjadi kepada guru-guru kayak kita. Dalam riwayat ketika Ki As'ad ditanya tentang masalah hukum, bunyinya di kitab begini-begini.
Sementara beliau kadang berfatwa berbeda. Kalau tidak keliru ya mohon maaf. Beliau sering berdakwah begini. Ya mun tak bisa nang kitab jadi tabar ke musannifah. Tawar ke musannifnya. Nah, nawar ke musannif itu yang sulit ya. Kalau musannifnya Hozain gampang. Langsung tapi kalau menawar ke Imam Ghazali, menawar ke Imam Syekh Al-Ansari, kalau tidak punya hubungan rohani, bagaimana bisa menawar? Tapi seperti guru-guru kita biasa, dalam riwayat yang masyhur beliau pernah mendatangi seorang santri senior, santri atau gimana, di rumah beliau ini ada fotonya Imam Ghazali itu loh, yang besar, yang botak itu kan ada gambar yang besar. Beliau tanya, ini fotonya siapa? Ini Imam Ghazali, Kiai. Boh, seingat saya Imam Ghazali tidak seperti itu. Saat beliau dalam riwayat diajak Syekh Amin Al-Qutbi, Syekh Amin Qutbi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, sowan ketemu dengan Imam Ghazali, kan Syekh Amin Qutbi sedang belajar kitab Ihya kepada Imam Ghazali langsung. Kata beliau, seingat saya tidak seperti itu fotonya itu. Botak. Nah, ini namanya orang-orang yang punya hubungan rohani luar biasa. Sesuai dengan hadis Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu seperti laksana tentara yang berbaris-baris. I'talafah. Kalau itu saling kenal maka i'talafah. Wa ma tanaqarat ikhtalafah. Kalau memang tak nyambung rohaninya, meskipun secara fisik dekat, itu saling berjauhan, mengingkari. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man dawama ala qiraatil Fatihah, siapa yang menekuni membaca surah Fatihah waqtas sahar, di waktu sahur, waqtas sahari, di waktu sahur, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali, fatahallahu alaihi rizqah, maka niscaya Allah membukakan baginya rizki, wasahulah atau wasahala, dan memudahkan Allah umurahu akan semua urusannya, min ghairi ta'abin, tanpa ada kepayahan, wala masyaqqatin, dan kesulitan, biidznillah, dengan izinnya Allah. Kada demikian disebutkan fi khawasil Quran, dalam kitab Khawasil Quran. Khawasil Quran ini karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Warwiya, dan diriwayatkan annaman ata manzilahu, barang siapa yang memasuki rumahnya, faqara'ah surat al-hamdi, kemudian dia membaca surah al-Fatihah, wa surat al-ikhlas, dan membaca surah al-ikhlas, nafallahu anhul faqrah, niscaya meniadakan Allah dari orang tersebut al-faqra, akan kefakiran, wa kasura khairu baitihi, dan banyaklah kebaikan rumahnya. Kada demikian fi tafsir Fatihati, dijelaskan dalam tafsir Fatihah. Masuk kamar jangan lupa baca salam dan baca Fatihah atau baca kulhu. Insyaallah nanti sekamar itu paling banyak dapat kiriman gulungan. Nah, ini serius ini. Kemarin saya ceritakan seorang sahabat Nabi yang curhat ke Rasulullah tentang dziki ma'isyatihi, kesulitan ekonominya, pengen ibadah tenang, pengen didoakan oleh Rasulullah, gampang, ucapkan salam saat masuk rumah, kemudian baca kulhu. Kalau tidak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Beberapa waktu berikutnya datang lagi ke Nabi, dia mengadu hal yang sama, kesulitan juga, tapi kesulitan yang kedua bukan kesulitan yang pertama, justru dia sulit mengurusi rezeki, hartanya yang banyak, kambingnya di sana, sapinya di sana, ontanya di sana. Ini riwayat sahih. Jadi amalan yang mudah. Minimal rezekinya bukan berbentuk uang, tapi rezeki ketenangan badan, sehat. Itu juga rezeki. Uangnya 1 miliar, tapi ternyata tidak bisa makan apa-apa selain hanya nasi jagung, karena kencing manis, kolesterol. Nah, sama saja itu, tidak punya
rezeki. Jadi rezeki itu harus positive thinking, banyak bentuk rezekinya Allah. Yang mendatangkan rezeki ini surah Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surah Ikhlas, dan alhamdulillah Allah akan menghilangkan kefakiran dari rumahnya, dan banyaklah kebaikan dalam rumahnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ini namanya hadis qudsi. Qasamtus salata baini wa baina abdi, aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Jadi salat duhur itu dibagi dua, nisfaini, fanisfuha li, maka separuhnya salat itu li untukku, wa nisfuha li abdi, separuhnya salat untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fayaqulul abdu, maka berkatalah seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Fayaqulu Allahu, maka berfirman Allah, hamadani abdi. Jadi kalau baca Fatihah itu sebenarnya oleh Allah dijawab. Ketika kita paham seperti ini, mudah-mudahan salat kita bisa lebih khusyuk. Ketika kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, aduh tangkabulah memuji aku, hamadani abdi. Jadi kita merasa sedang komunikasi dengan Allah. Wa yaqulul abdu, dan berkata seorang hamba, ar-rahmanir rahim, Tuhan maha pengasih dan penyayang. Fa yaqulullah, maka menjawab Allah, asna alayya abdi, aduh telah menyanjung kepadaku hambaku. Fa yaqulul abdu, berkata seorang hamba, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, penguasa di hari kiamat, pemilik tunggal, penguasa pada hari kiamat. Fayaqulullah, kemudian Allah menjawab, majjadani abdi, telah memuji kepadaku siapa hambaku. Wa qala hadhihi baini wa baina abdi, inilah salat keistimewaannya antara aku dan antara hambaku. Yaqulul abdu, berkata seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala, berfirman Allah, ajiduha li abdi, aku menemukannya, li abdi, untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku ma sa'alah, apa yang ia minta. Nasta'in maknanya minta tolong. Qala yaqulu, qala berkata rawi, yaqulu abdi, berkata hambaku, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang memberikan nikmat siapa engkau alaihim, kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yakni Yahudi, waladdallin, dan tidak juga jalannya orang yang sesat, yakni Nasrani. Yaqulullah azza wa jalla, Allah kemudian berfirman, hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Rawahu Muslim. Fal Fatihatu idzan, maka adapun Fatihah, fal Fatihatu idzan, maka adapun Fatihah, kalau begitu, min arkanis salatil asasiyati, ialah termasuk rukun-rukun salat yang utama, yang fundamental. Rukun-rukun salat yang paling fundamental adalah Fatihah, karena itu media untuk komunikasi langsung dengan Allah. Allati biha, yang dengan Fatihah, qassamallahu, membagi siapa Allah as-salata, akan salat, bainahu, antara Allah, wa baina abdihi, dan antara hambanya. Lida, oleh karena ini, la buddalana, mesti bagi kita, min fahmi ma'aniha, untuk memahami makna-maknanya Fatihah, wa tadabburi laha, dan merenungkan bagi makna-makna Fatihah, hatta tahsya'a, sehingga menjadi khusyuk, hatta tahsya'a, sehingga menjadi khusyuk engkau, wa tastaliddu, dan menikmati, berlezat-lezat, yakni menikmati engkau, bis salati, dengan salat, allati yuqimuha, yang kita dirikan, lailan wa naharan, baik
malam maupun siang, bukratan wa asyian, di waktu pagi dan di waktu sore. Tafsiru suratil Fatihati, tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u qiraatal Qur'an, memulai aku akan membaca Al-Qur'an bismillah dengan nama Allah, ma'ista'inan bihi, hale meminta tolong bihi dengan Allah. Allahi adapun Allah, bismillahi, Allahi adapun lafaz Allah, alamun ala Rabbi adalah nama bagi Tuhan tabaraka wa ta'ala, al-ma'budi yang disembah siapa Rabb, bihaqqin dengan sebenarnya, duna siwahu tidak lainnya. Wa huwa adapun lafaz Allah, akhassu asma'illahi ta'ala, ialah paling spesialnya, paling istimewanya nama-nama Allah Ta'ala. Di antara 99 nama Allah, yang paling istimewa adalah lafaz Allah, lafzul jalalah. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu, dan tidak boleh diberi nama bihi dengan Allah ghairuhu, apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh siapa namanya Allah, tak boleh. Ar-Rahman, tapi mau nyamai selain oleh tulis. Siapa namanya Pak? Tulis. Ditanya lagi, namanya kok tulis ya? Ternyata namanya tulis. Sangkanya yang bertanya itu disuruh tulis gitu. Ya, jadi nama Allah tidak boleh dibuat nama, karena itu yang paling agung namanya. Ar-Rahman, maknanya Ar-Rahman dirrahmatil amah. Kalau kita sering mengartikan apa? Pengasih. Makna aslinya dirrahma al-amah, pemilik rahmat, pemilik kasih sayang yang menyeluruh. Alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yang meliputi apa rahmatnya Allah jami'al khalqi kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim bil mu'minin, yang pengasih kepada orang-orang yang beriman. Wa huma, adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ismani adalah dua nama, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala, yatadammanani, yang mengandung keduanya isbat sifatir rahmati, kepada menetapkan sifat rahmat lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Kama yaliku, sebagaimana sesuatu yaliku yang layak, apa ma bijalalihi, dengan keagungan Allah. Qala ulama, berkata ulama, al basmalatu, adapun basmalah, hiya ayatun minal fatihati, adalah merupakan ayat dari Fatihah, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, fi sholati, ketika melaksanakan salat, awairiha, dan lainnya. Sudah kemarin dibahas itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sana'u 'ala Allah, adalah sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, bisifati, dengan sifat-sifatnya Allah, allati kulluha awsafu kamalin, allati sifat, kulluha yang adapun sifat-sifatnya Allah, awsafu kamalin adalah sifat kesempurnaan. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati, jadi ketika kita bilang alhamdulillah, itu berarti kita sedang menyanjung sifat-sifat mulianya Allah, dan sifatnya Allah itu semuanya kamal. Yang kedua, ketika bilang alhamdulillah, itu sanjungan bi ni'amihi adh-dhahirati, terhadap nikmat-nikmatnya Allah, adh-dhahirati yang zahir, wal batinati yang batin, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ad-diniyati, baik itu yang bernuansa keagamaan, spiritual keagamaan, wad-diniyati, dan juga keduniaan. Wa fi dimnihi, dan ialah di dalam kandungannya lafaz alhamdulillah, amrun li ibadihi, adalah perintah bagi hamba-hambanya, ayyahmaduhu, untuk memuji Allah. Jadi ketika bilang alhamdulillahirabbil alamin, ini ada tiga fungsi. Satu, menyanjung sifat-sifat mulianya Allah. Yang kedua, menikmati nikmat-nikmat zahir batin, baik yang duniawi maupun yang diniyah. Yang ketiga, secara implisit juga mengandung perintah kepada hamba-hambanya agar menyanjung Allah.
Jadi kalau ada orang bilang alhamdulillah itu sindiran kepada kita, kita juga ikut menyanjung memuji Allah. Fahuwa maka adapun Allah al-mustahiqqu lahu adalah zat yang berhak lahu kepada sana, kepada alhamdulillah. Wahdahu halai sendirinya Allah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Wa huwa adapun Allah subhanahu al-munsyi'u adalah zat yang mencipta lil khalqi kepada makhluk, al-qaimuh yang menangani bi umurihim terhadap urusannya makhluk. Allah yang mencipta dan menangani langsung urusan makhluknya, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Wa akhraj Ibnul Munzir mengeluarkan siapa Ibnul Munzir mengeluarkan hadis siapa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Abi Abdurrahman Al-Jubai. Qala as-salatu syukrun, adapun salat itu adalah merupakan bentuk syukur, wasiyamu adapun puasa syukrun ialah juga bentuk syukur. Wa kullu khairin dan adapun setiap kebaikan taf'aluhu yang melakukan engkau akan khair lillahi ialah bagi Allah syukrun adapun bentuk kesyukuran. Wa afdhalus syukri alhamdulillah. Sementara adapun syukur yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Tapi kita ngaji seperti ini nih syukur bahwa kita tadi bisa berbuka dengan baik, dapat rezeki. Itu juga syukur kata beliau. Salat, puasa juga syukur. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya kullaha bihadafiriha." Andai kata dunia semuanya bihadafiriha dengan isinya dunia ini, fi yadi rajulin ada di tangannya seseorang min ummati dari umatku. Dunia dan isinya termasuk Bill Gates yang punya mikroskop itu, sekaya itu, yang kekayaannya per menit itu selalu bergeser. Si Andi Facebook juga itu ada di tangannya kita, artinya kaya banget itu ya. Dunia dan isinya milik kita misalnya. Summa qala alhamdulillah, kemudian dia berkata alhamdulillah, lakana alhamdu afdalah min dzalika. Niscaya ucapan alhamdulillah itu lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Karena dia diberikan hidayah oleh Allah untuk mengembalikan itu semua kepada Allah. Pernah ada itu status di WA merilis orang terkaya di dunia. Itu oleh SKP itu. Donald Trump, Bill Gates, kopi. Terakhir dia menulis dirinya teratas. Nomor situ. Boh, kekayaannya seperti apa berarti? Ternyata enggak, dia bilang, saya mengaku terkaya karena saya mampu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang mengatakan terkaya bukan siapa? Abdul Anbiya wal Mursalin. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan itu lebih bagus, lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Ini yang menyatakan bukan majalah Forbes ya, tapi langsung Abdul Anbiya wal Mursalin adalah nur di mana alam semesta ini tercipta. Dan kita yakin, kita harus pede itu, kita ini orang yang paling kaya di dunia, meskipun tompaknya kita itu sepeda ontel. Ini kekayaan hati. Akhrajahul Hakim At-Tirmidzi wa anhu, dan dari Rasulullah, wa anhu dan dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tauhidu adapun tauhid liman at-tauhidu adapun tauhid samanul jannati adalah harganya surga. Kalau pengen membeli surga harus bersyahadat. Walhamdulillah adapun alhamdulillah samanu kulli nikmatin adalah harga setiap kenikmatan. Yataqasamunal jannata bi'amalihim, mereka akan membagi mengkapling-kapling surga bi'amalihim sesuai dengan amal-amal mereka. Rawahu ad-Dailami. Wa akhrajal Bukhari fil adab, dan menurutkan siapa Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab, wa Ibnu Sunni wa Abu Nuaim fit Tibbi An-Nabawi
An Ali bin Abi Thalib qala man qala inda kulli atshatin, barang siapa yang berkata inda kulli atshatin, setiap kali bersin, sami'aha, yang ia mendengar ha akan atsyah, siapa orang yang mengatakan setiap kali mendengar bersin alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin makan, lam yajid, maka tidak akan merasakan, tidak akan mengalami waja'ad dorsi, kepada sakit gigi, wal udhuni, dan sakit telinga, abadan, selamanya. Ini obat sakit gigi. Setiap orang bersin kita jawab alhamdulillah. Insyaallah jarang ketih hati nanti, jarang sakit telinga. Kalau ternyata sakit telinga, ya husnudzon kepada Allah, berarti kita mau dikasih pahala yang besar oleh Allah. Qala ulama, berkata ulama, alhamdu, adapun alhamdu ala arba'ati aqsamin, ialah atas 4 bagian, 4 macam. Al awwalu, adapun yang pertama, hamdu qadimin li qadimin, pujiannya Allah kepada Allah, pujiannya yang kekal kepada yang kekal. Wa huwa hamdullah li nafsihi, yaitu pujiannya Allah untuk dirinya. Kaqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wasani, adapun yang kedua itu kurang lebih alifnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Wasani, adapun yang kedua, hamdu qadimin li hadisin, pujiannya Allah yang kekal kepada yang baharu. Wa huwa, adapun asani ini, hamdullahi li ba'di khalqi, adalah pujian Allah kepada sebagian makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi sya'ni nabiyina Muhammadin, di dalam diri Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Wasalisu, adapun yang ketiga, hamdu hadisin liqadimin, pujian makhluk kepada Allah. Wa huwa, adapun as-salis, hamduna lillahi, adalah pujian kita lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Kaqaulina, seperti perkataan kita alhamdulillah. Warabi, adapun yang keempat, hamdu hadisin li hadisin, pujiannya makhluk kepada makhluk. Wa huwa hamdu ba'dina li ba'din, yaitu pujian sebagian kita kepada sebagian yang lain. Wa ala dzalika kullihi, dan atas itu semua, wa ala dzalika kullihi, dan atas itu semua, falhamdu, maka adapun pujian, wassana'u, dan sanjungan, bi anwa'ihi al arba'ati, dengan macam-macamnya pujian yang 4 tadi, raji'atun ilallahi, pada hakikatnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal mun'im, karena Allah adalah zat yang memberi nikmat, al-mutafaddil, yang memberikan anugerah, ala ibadihi, atas hambanya, hakikatan, secara hakikat. Jadi kalau kita misalnya dibilang temannya, duh hebat sampean ini, top, luar biasa, itu jangan langsung mekar telinga kita itu. Jangan ditolak juga, ndak boleh, biarkan aja, wah hebat sampean ini, tapi langsung lewat itu yang punya, itu yang ngasih nikmat saya hebat, itu yang ngasih nikmat saya bisa lulus misalnya. Ketika dibilang hebat sampean lulus, jangan dibilang ndak. Nah, itu nolak pujiannya dia, hakikatnya kepada Allah. Wa syukrullahil mun'im wajibun alaina, dan adapun mensyukuri Allah yang telah memberikan anugerah kenikmatan, wajibun, ialah wajib, alaina, kepada kita. Wa kadzalika asyukru annas, demikian pula bersyukur, berterima kasih kepada manusia, itu wajib. Fa innamal lam yashkurin nas, karena orang yang tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia? Likaunihim asbaban, karena manusia itu menjadi sebab, wa wasaila, dan media, perantara, liwusuli ni'amillahi ilaihim, bagi sampainya nikmat Allah kepada mereka. Wa yatahaqqaqu dzalika syukru bisalasati umurin, dan bisa terwujud, terbukti syukur tersebut bisalasati umurin, dengan 3 hal. Wa hiya asyukru bil lisan,
yaitu syukur dengan lisan, kaqaulina alhamdulillah. Yang kedua wasyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan, kafi'lina at-ta'ati, seperti melaksanakannya kita akan ketaatan-ketaatan, wa tarkil manhiyati, dan meninggalkan yang dilarang. Wasyukru bil janan, yang ketiga syukur dengan hati, ka'tirafina, seperti pengakuan kita, bil qalbi, dengan hati, bi anna jami'a ma kana bina min ni'matin fa min Allah, dengan bahwa sesungguhnya apa yang ada pada diri kita berupa nikmat apapun, fa min Allah, maka itu semata-mata dari Allah. Ini yang sering kita dengar dalam banyak kesempatan dari murabbi kita, pengasuh. 3 kesempurnaan syukur kepada Allah: asyukru bil lisan, wasyukru bil arkan, wasyukru. Ini saya tulis kutipan dari dawuh beliau. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi lima a'taita, kepada sesuatu yang telah Engkau anugerahkan, wala mu'tiya, dan tidak ada sesuatu yang bisa memberi, lima mana'ta, terhadap sesuatu yang Engkau cegah. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Haka As-Sa'labi An-Naisaburi menghikayatkan siapa Imam As-Sa'labi An-Naisaburi fi Kashfil Bayan, dalam kitab tafsirnya Kashfu wal Bayan. Beliau menyebutkan aro al-ulama'i, kepada beberapa pendapat ulama, an ma'ani ar-Rahmanir Rahim, tentang makna lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Faqala, maka mengatakan Imam As-Sa'labi, dan beliau juga mengutip dari pendapat-pendapat ulama, ar-Rahman al-atif ala jami'i khalqihi. Ar-Rahman itu adalah zat yang lembut kepada seluruh makhluknya. Kafiruhum wa mu'minuhum, atau dibaca kafirihim boleh ya, baik yang kafir dari mereka, wa mu'minuhum, dan yang mukmin, salihuhum wa fasikuhum, yang soleh dari mereka dan yang fasik. Bi an khalaqahum, apa bentuk kelembutan Allah dengan sifat rahmannya kepada mereka meskipun kafir atau fasik, soleh atau mukmin. Bi an khalaqahum, dengan bahwa Allah menciptakan mereka. Jadi Allah menciptakan mereka itu karena rahmannya. Wa razaqahum, dan sekaligus memberi rezeki. Andai kata tidak karena rahmannya Allah, orang yang fasik itu tidak bisa makan, tidak bisa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', adapun rahmatku melebihi, mengatasi segala sesuatu. War rahimu, adapun rahim, al-atif bil mu'minina khassatan, adalah zat yang memiliki sifat kelembutan kepada orang mukmin, yang mengasihani orang mukmin khassatan secara khusus, bil hidayati, dengan cara memberikan petunjuk, wa taufiqi, dan taufik, fid dunya, di dunia, wal jannati, dan di surga, war ru'yati, dan dengan diberikan kenikmatan ru'yah, melihat Allah, fil uqba, di akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Idzan farrahmanu khassul lafzi amul makna. Kalau begitu Rahman itu lafadznya khas tetapi maknanya am. Jadi Rahman itu lafadznya lebih khas dibandingkan Rahim karena ada tambahan nun, tapi maknanya lebih umum. Warrahim amul lafzi khassul makna. Sementara Rahim itu lafadznya am tapi maknanya am. Lafadznya am tetapi maknanya khas. Ar-Rahmanu khassun min haitsu innahu yajuzu ayyusamma bihi ahadun illallah. Rahman itu khas dari sisi bahwa sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh, ayyusamma, diberi nama, bihi, dengan Ar-Rahman, ahadun, siapa seseorang, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Amun, Rahman itu lafaz am, min haitsu innahu yashmalul mawjudat, dari sisi bahwa sungguhnya Rahman itu
mencakup kepada seluruh yang mewujud. Min tariqil khalqi, dari aspek penciptaan, wa rizki, dan memberikan rizki, wa naf'i, dan memberikan manfaat, wa daf'i, dan memberikan perlindungan, wa rahim, dan adapun lafaz ar-rahim amun adalah umum, lafaz am min haitsu ishtirakil makhluqin, dari sisi bersyarikatnya makhluk fil musamma bihi, di dalam musamma bihnya. Jadi kalau makhluk punya kasih sayang, Allah juga punya kasih sayang, tapi itu rahimnya, bukan rahmannya. Khasun min tariqil makna, khusus dari sisi makna. Li'annahu kanyasunya ar-rahim yarji'u, ialah kembali apa lafaz ar-rahim ila lutfi wat taufiq, kepada kelembutan Allah dan bimbingan Allah. Wa hadza qaulu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq radhiyallahu anhu. Wa qala Mujahid, berkata siapa Imam Mujahid, ar-rahman bi ahli dunya, rahman itu untuk penduduk dunia, war rahimu bi ahli akhirah, sedangkan ar-rahim itu untuk penduduk akhirat. Wajah, dan datang fi du'ai, di dalam doa, dalilnya mana? Ya rahmanad dunya wa rahimul akhirah. Wa qala ad-Dhahhak, berkata siapa Imam ad-Dhahhak, ini semuanya para mufassirin ya, Imam ad-Dhahhak juga. Ar-Rahmanu bi ahli sama, Ar-Rahman itu kepada penduduk langit, para malaikat. Hina askanahum, ketika mendudukkan siapa Allahum kepada penduduk langit, as-samawati, ke langit. Jadi ketika Allah menempatkan malaikat di alam langit, maka itu berdasarkan sifat rahmannya Allah. Wa tawwaqahum, dan memberikan kemampuan Allahum kepada penduduk langit, at-ta'ati, akan ketaatan. Malaikat semuanya diberikan ketaatan yang hebat. Ada malaikat yang hanya ruku sampai kiamat nanti, ada yang sujud sampai kiamat. Itu dilihat oleh Nabi di 7 lapis langit. Bodoh si asojud, bodoh si mancung saja berdiri. Nah, saat Rasulullah melihat seperti itu, ada terbesit keinginan, andai kata ibadah para malaikat 7 lapis langit itu ada pada umatku. Allah yang maha alim, paham terhadap gerakan hati kekasihnya, maka dianugerahkanlah sholat 5 waktu. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasbihnya, dan seterusnya. Ada sekumpulan malaikat yang hanya tasbih saja. Maka orang yang mengerjakan sholat 5 waktu khusyuk, itu mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Dan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan khusyuk, sama dengan ibadahnya 7 lapis langit. Sebaliknya orang yang menyanyiakan waktu sholat, tidak sholat, tak pejang subuh misalnya kesiangan, itu dilaknat oleh 7 lapis langit. Santri atau tidak santri, tak sholat subuh misalnya, itu saat itu 7 lapis langit malaikat semuanya melaknat. Jadi sholat ini luar biasa, hati-hati sholat. Almarhum Kefawaid luar biasa ternyata, mensyariatkan, mewajibkan sholat berjamaah. Bukan hanya wajib sholat, tapi harus dilaksanakan dengan yang terbaik, yakni berjamaah. Nanti akan ada tafsir tentang iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Di situ ada isyarat bahwa kita harus sholat berjamaah. Itu keinginan Rasulullah untuk mengumpulkan semua ibadah para malaikat di 7 lapis langit terkumpul di dalam sholat, dan memberikan kemampuan Allah kepada penduduk langit untuk taat. Wa jannabahum al-afat, dan menjauhkan Allahum kepada ahlus samawat al-afati, akan berbagai penyakit. Tidak ada malaikat Jibril sakit kepala, tidak ada. Nah, Allah sudah yang jamin. Wa qata'anhumul mata'im, dan memutus Allah dari mereka penduduk langit al-mata'imah wal ladzat, akan makanan-makanan, asupan-asupan makanan dan kelezatan, tidak ada. Warrahim, adapun rahim bi ahlil ardi, itu khusus untuk penduduk bumi. Inna arsala ilaihim ar-rasulah, ketika Allah mengutus kepada penduduk bumi ar-rasul, akan utusan-utusan. Wa anzala alaihimul kutubah, dan menurunkan Allah kepada mereka akan kitab-kitab. Wa a'dzara ilaihim
dan wa a'dhara ilaihim fin nasihati, dan memberikan Allah, makna asalnya udur ya, a'dhara, memberikan Allah ilaihim kepada mereka penduduk fin nasihati, di dalam nasihat, wa sarafa, dan menyingkirkan Allah, sarafah tanpa tasdid, sama ketika baca haddad, hati-hati, aslahallahu wal muslimin sarafallahu syarral mu'min, jangan sarafallahu, kan ada yang baca syaraf, mentasrif itu Allah. Kalau sarafallahu, menyingkirkan Allah, syarral mu'tin, kepada keburukan, kejahatan orang-orang yang menyakiti. Semoga Allah aslahallahu wal muslimin, semoga Allah mengislah, memberikan kemaslahatan segala urusan orang-orang beriman. Sarafallahu anhu syarral mu'tin. Wa qala al-Ikrimah, dan berkata siapa Ikrimah, seorang ahli tafsir juga, Ikrimah binti Abu Jahal. Ini ayahnya ada Abu Jahal, putranya ahli tafsir. Jadi bisa saja ya. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'anu mu'minu. Jadi Musa yang dididik oleh malaikat Jibril di puncak Bukit Tursina itu jadi kafir, namanya Musa Samiri. Itu pengasuhnya malaikat Jibril, tidak tanggung-tanggung, tapi menjadi orang musyrik. Jadi tidak jaminan ya kita punya bapak, punya ayah, punya ibu orang soleh, orang hebat, itu anaknya bagus. Itu tergantung takdir dari Allah, cuman kita disuruh usaha. Jadi kalau melihat putranya ustaz misalnya kok nakal aja, jangan suudzon sama ustaznya. Itu sudah usaha, cuman itulah bagian dari Allah. Hal ya'khudhu fil muqaddimat. Itu sejarah seperti itu. Musa yang dididik oleh Fir'aun, itu Musa Samiri itu ceritanya ditemukan dibuang, diselamatkan malaikat Jibril, diletakkan di atas gunung, dikasih makan. Enggak ada yang mendidik selain malaikat Jibril. Dibudina teti Musa Samiri yang membuatkan anak sapi itu, bittikhadimul ijlah fatubu, sehingga Bani Israel banyak yang murtad menyembah anak sapi. Musa yang dididik oleh Fir'aun, Nabi Musa itulah, itu jadi nabi. Jadi nabi. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi kalau lingkungan pendidikan sudah baik, insya Allah juga baik. Mau lingkungan pendidikannya kurang baik, peluang tidak baik sangat besar. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, Ar-Rahman, adapun Ar-Rahman bi rahmatin wahidatin, ialah dengan satu rahmat. War-Rahim, adapun Rahim bi mi'ati rahmatin, dengan 100 rahmat. Wa hadzal makna, adapun makna ini, pengertian ini, qad iktabasahu, sungguh mengambil, mengiktibas siapa Ikrimahu kepada hadzal makna min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sesungguhnya ialah bagi Allah mi'ata rahmatin, adapun 100 rahmat. Anzala, menurunkan Allah, minha, dari 100 rahmat itu, wahidatan, akan satu, ilal ardi, ke muka bumi, satu yang diturunkan ke muka bumi. Faqassamaha, kemudian membagi Allah akan satu rahmat itu, baina khalqihi, di antara makhluk-makhluknya, fiha, di muka bumi. Yata'atafuna, dengan satu rahmat itu, yata'atafuna, saling berkasih sayang siapa penduduk bumi. Wabiha, dan dengan satu rahmat itu, yatarahamuna, berkasih sayang mereka. Wa akhara, dan menunda siapa Allah, tis'atan wa tis'ina, kepada 99 rahmat, linafsihi, untuk dirinya. Yarhamu, akan memberikan rahmat Allah biha, dengan 99 itu,
ibadahu akan hambanya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, Ar-Rahman, adapun Ar-Rahman alladzi idza suila a'ta, adzat yang apabila diminta a'ta maka memberi. War-Rahimu, adapun Ar-Rahim idza lam yus'al, apabila tidak diminta ghadabah, murka. Ya dulu menunjukkan alaihi atas pemahaman ini. Jadi Ar-Rahman adalah sifat Allah, apabila diminta langsung mengasih. Sedangkan Ar-Rahim kalau tidak diminta marah. Tak suka Allah kalau tidak diminta. Kebalikannya sifatnya makhluk. Ya dulu menunjukkan alaihi atas penjelasan ini qaulun Nabi, apa sabda Nabi, an Abi Hurairah annahu qala man lam yas'alillaha yaghdab, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah yaghdab, niscaya murka Allah alaihi kepada man. Nadamahu, menadomkan kepada penjelasan ini, kepada perkataan Abu Hurairah ini, asyairu, siapa syair, faqala innallaha yaghdabu in tarakta su'alahu, sesungguhnya Allah murka in tarakta, jika meninggalkan engkau su'alahu, kepada meminta kepada Allah. Wa bani Adam, sementara adapun manusia, hina yus'alu yaghdabu, ketika diminta dia akan marah. Wa qala Muhammad ibnu Ali al-Mazidi, Ar-Rahmanu bil inqad minan niran, adapun Rahman adalah dengan penyelamatan dari api neraka. Wa bayanuhu, dan adapun penjelasannya, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha, dan ada siapa kalian ala syafa hufratin, ialah berada di pinggir jurang, minan nari, dari api neraka, fa anqadakum, lalu menyelamatkan Allah kum kepada kalian, minha, dari hufrah, syafa hufratin minan nar, itu diselamatkan dengan rahmannya. Wa minha war-rahimu, adapun lafaz ar-rahim bi idkhalihim, adalah dengan memasukkannya mereka al-jinana, kepada surga. Bayanuhu, adapun dalilnya, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga bisalamin aminin, dengan salam, keselamatan. Wa qala al-Muhasibi, berkata si Imam al-Muhasibi, ar-Rahman bi rahmatin nufus war-Rahim bi rahmatil qulub. Wa qala Sirri, berkata siapa Sirri as-Saqati, ar-Rahman bi kashfil qulub war-Rahim bi ghufranid dunub. Jadi Rahman dengan tersingkapnya segala macam kesedihan, sedangkan Ar-Rahim dengan diampuninya segala dosa. Ar-Rahman bi kashfil qulub war-Rahim bi ghufranid dunub. Wa qala al-Mutahhar ibn al-Warraq, Ar-Rahman bi ghufranis sayyi'at, Ar-Rahman dengan diampuninya segala kesalahan, keburukan. Wa in kunna 'azimatin, sekalipun keburukan itu ialah besar. War-Rahim, sementara Ar-Rahim biqabulut ta'at, dengan diterimanya segala ketaatan. Wa in kunna qalilatin, sekalipun kebaikan itu, ketaatan itu sangat sedikit. Kalau dosa sebesar apapun Allah ampuni, itu rahmannya. Tapi kalau ibadah sekecil apapun Allah hargai dan diterima, itu karena rahimnya. Wa qala Yahya ibn al-Mu'ad ar-Razi, ar-Rahman bi masalihi ma'asihim, Rahman adalah dengan diwujudkannya kemaslahatan penghidupan manusia. War-Rahimu bi masalihi ma'adihim, sementara Rahim adalah dengan diwujudkannya kemaslahatan akhirat mereka. Wa qala al-Husain bin Fadl, ar-Rahman alladzi yarhamul 'abda ala kashfid durri wa daf'i syarr, adapun Rahman adalah zat yang mengasihani hambanya ala kashfil qurab, dengan disingkapnya, dihilangkannya kemudaratan, wadaf isyari, dan ditolaknya keburukan. War-Rahim, adapun Ar-Rahim alladzi yarikuh, yang yarikuh, rakik, yang lemah lembut.
Wa rubbama la yaqdiru 'alal kashfi, dan barangkali tidak, wa rubbama la yuqaddir, dan barangkali la yuqaddir tidak mentakdir siapa Allah 'alal kashfi atas dihilangkannya kemudaratan. Jadi lebih tinggi Ar-Rahman. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq aydan Ar-Rahman biman jahadah. Ar-Rahmannya Allah itu kepada orang yang mengingkari Allah. War-Rahimu biman wahhadahu, sementara Ar-Rahim itu kepada orang yang mengesahkan Allah. Jadi orang Kristen misalnya atau orang yang tak beriman kepada Allah kok tetap hidup di dunia dengan nikmat, itu karena rahmannya Allah. Ar-Rahman biman jahadahu, War-Rahim biman wahhadahu, War-Rahman biman kafarah, War-Rahim biman syakarah. Sementara Rahman itu kepada orang yang kafir dan Rahim kepada orang yang bersyukur. Ini namanya jinas ya. Ar-Rahman biman kafar, War-Rahim biman syakar. Ya kalau kita ini tak menikmati bahasa Arab karena kita ini dauknya dauk sodong ya. Tak ada bahasa saya itu. Tapi kalau orang Arab itu alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakasirah, itu berakhiran hak semua. Ya kalau kita kan tak menikmati karena kita tak punya dauk Arabi yang dalam. Orang-orang ahli balaghah itu hebat, termasuk Syekh Ridho yang sekarang jadi dosen mab'us, dosen bantuan ke kita ini. Beliau cita rasa bahasa Arabnya, balaghah mantiknya sangat luar biasa tinggi. Beliau banyak hafal syair-syair Diwan Asy-Syafi'i, hafal, dan syair-syair banyak beliau hafal di luar kepala. Saya juga di luar kepala, tak hafal sekali itu. Ya. Maliki yaumiddin wa huwa subhanahu, adapun Allah Subhanahu wa taala wahdahu hal sendirinya, maliki yaumil qiyamah, pemilik hari kiamat, penguasa tunggal di hari kiamat. Wa huwa yaumul jaza, kiamat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan alal a'mal, atas seluruh amal kebaikan. Wa fi qiraatil muslim, wa fi qiraatil muslim li hadil ayah, dan di dalam bacaan orang yang beriman, lihadil ayati, bagi ayat ini, fi kulli raqatin, pada setiap rakaat, min salatihi, dari salatnya. Orang Islam pasti membaca ayat ini, maliki yaumiddin, setiap rakaat salatnya. Itu tadzkirun lahu bil yaumil akhir, sebagai bentuk tadzkir, peringatan, lahu bagi muslim, bil yaumil akhir, dengan hari akhirat. Ketika kita baca maliki yaumiddin, bayangkan hari kiamat. Wa hassul lahu al isti'dad bil amali salih, dan sekaligus dorongan kepada orang yang beriman al isti'dadi, untuk menyiapkan diri bil amali salih, dengan amal saleh. Wal kaffi anil ma'asi wasayyi'at, dan menahan diri dari segala macam maksiat dan keburukan. Wa qala As-Suyuti, berkata si Imam As-Suyuti fi Durrul Mansur, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'sur, beliau mengatakan, wa akhraja Ibnul Ambari an Anasin qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca siapa Rasulullah, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Talhatu dan Talhah, wa Zubairu dan Zubair, wa Abdurrahman bin Auf dan sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabalin dan Mu'adz bin Jabal, maliki yaumiddin bi ghairi alif. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Ya, ini ada makhotnya sudah ya. Jangan kalau beliau ngimami rakaat kedua maliki yaumiddin, nanti ada makhotnya dalam kitab Bajuri. Wa akhraja Ahmad fi Zuhdi, Imam Ahmad mengeluarkan dalam Az-Zuhud, wa Tirmidzi wa Ibnu Abi Daud wa Ibnul Ambari an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Sayyidina Utsman, kanu mereka yaqrauna maliki yaumiddin, panjang alifnya,
bil alifi dengan alif. Wa awwalu man qara'aha Maliki bi ghairi alifin Marwan. Adapun orang pertama yang membaca Maliki bi ghairi alif tanpa alif Marwanu ialah Sayyidina Marwan. Wa qad kana ba'dul ulama, dan sungguh ada sebagian ulama yaqra'u membaca fi raqatil ula pada rakaat yang pertama Maliki. Di rakaat pertama membaca Maliki bi isbatil alif dengan menetapkan alif. Wa fi saniyati, dan pada rakaat yang kedua Maliki bi hadfiya dengan membuang alif. Kok begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya yusannu ialah disunnahkan tatwilul ula, memperpanjang bacaan yang pertama, anisaniyati dibandingkan bacaan yang kedua, walau biharfin, sekalipun hanya dengan satu huruf. Kada fi hasyiatil Bajuri, demikian disebutkan dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri al-Juz'ul Awal halaman 156. Termasuk bacaan qiraahnya. Kalau surah yang kedua membaca wal asri, maka yang kedua baca inna a'tayna. Jangan baca wal asri yang pertama, yang kedua baca kuliah. Meskipun kuliah ada di belakangnya wal asri, karena lebih panjangan kuliah. Maka yang paling hebat alhaakumut takasur dan al asr. Itu ada anunya. Maka ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah. Kata Nabi, yang paling berhak jadi imam itu aqra'ukum li kitabillah, yang paling qori. Ini yang dimaksud paling qori ditakwil oleh para fuqaha. Mun di zaman sahabat yang paling afdol jadi imam adalah yang paling bagus suaranya, yang paling qori, yang paling merdu, yang paling indah baca Quran. Tapi di akhir zaman ulama menakwil, ini namanya takwil. Aqra'ukum ay afqahuhum, yang paling ngerti dengan aturan salat, meskipun Qurannya pas-pasan gitu lah, sekedar sah takje seperti sesudes enggak. Itu kenapa? Tadi ketika baca ayat itu sudah punya aturan. Oh, ini lebih panjang di depan, di belakang harus lebih. Ada tiwal muqassar, ada tiwal mufassal itu dan seterusnya. Ini ada aturan dan yang lain-lainnya, termasuk kesunahannya dan lain sebagainya. Termasuk ketika sunnah ab'ad ketinggalan, kalau tidak tahu fikihnya itu naik ke atas tak tahiyat awal abdi boleh ke bawah. Ini pernah terjadi Ustaz begitu dalam suatu kesempatan safari itu, karena imamnya tak cukup fikih. Ditegur oleh makmumnya, subhanallah katanya, karena naik rakaat kedua turun ke bawah. Don itu mungkin ya mentalnya ya, bukan don itu mungkin. Itu sunnah ab'ad tidak harus. Kalau sudah posisi lebih naik, lebih dekat ke posisi berdiri, teruskan, nanti sujud sahwi. Tapi kalau ketika masih sedikit naik, masih lebih dekat ke duduk dapat. Ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah ay afqahuhum. Kalau dulu karena sama-sama faqih semua, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman faqih semua, Abdullah. Maka yang dicari keistimewaannya aqra'ukum li kitabillah. Tapi di akhir zaman kadang ada orang ahli fikih tapi tidak ahlul Quran. Ada ahlul Quran tapi tak paham ke maknanya, tak tahu ke tafsirnya. Maka ulama menafsir, menakwil ai afqahuhum li kita, sama-sama tidak ideal itu ya. Maka ambil yang lebih selamat, yang lebih paham fikihnya. Sehingga kalau misalnya kalau batal misalnya sedang sujud batal imam, gimana caranya nyingla itu? Allahu Akbar dulu sampai duduk baru ke pinggir. Jangan sujud kentut tut langsung nyelosor begini. Itu tak berfikih. Komando dulu Allahu Akbar pinggir. Atau makmumnya yang di belakang, karena imamnya kentut ketika sujud langsung nyelosor ke adon. Itu tidak bisa. Jadi tetap dulu baru maju setelah posisinya sudah berdiri nanti. Caranya maju pun kan ada ya. Maju tutup, maju tutup, maju tutup. Bukan alengka begitu. Makanya yang jadi
di belakang makmum itu harus yang lebih paham karena antisipasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.